Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini akibat kabel milik jaringan internet tergantung rendah di tiang. Seorang wanita bernama Rasya Isyani Gayatri, warga Jalan Srikandi, Kota Pekanbaru Riau, menderita luka robek di leher. Ya, korban pun mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Raisya terjerat kabel fiber optik milik perusahaan Fastnet saat dirinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli makanan. Orang tua korban menjelaskan, sebelum kejadian, korban tidak melihat bahwa ada kabel yang melintang di tengah jalan karena kondisi jalan yang sangat gelap. Kabel menjerat leher korban hingga korban jatuh dari motor dan menyebabkan luka serius di bagian lehernya. Akibat jeratan dan gesekan kabel, leher korban robek dari ujung kiri ke kanan. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan intensif. Tadi malam itu anak saya sekitar Isya ya, sebelum Isya lah, keluar rumah, bawa motor, rencana mau beli makan ringan karena dia untuk bawa ke kantor karena makan ringan. Jadi kebetulan pakai motor dia jalan. Nah, sampai di lokasi kejadian itu dia tidak melihat ada kabel dari WiFi ini yang menjuntai melintang di tengah jalan, ke tengah jalan. Jadi kabel itu menjerat lehernya sampai jatuh, dia sampai luka lehernya. Sementara itu, perusahaan Fastnet, pemilik kabel fiber optik dan jaringan internet, langsung mendatangi keluarga dan menyatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa korban. Dari pihak kami berkomitmen tentu saja untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala biaya yang timbul kepada korban, baik itu dari pengobatan rumah sakit maupun pengobatan lanjutan yang dianjurkan oleh dokter. Pihak perusahaan jaringan internet berjanji akan melakukan evaluasi dan memperbaiki seluruh jaringan kabel fiber optik milik Fastnet agar tidak menimbulkan peristiwa serupa. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa kronologi kejadiannya sudah terhubung bersama kami secara virtual. Ada Rasya Isyani, korban kabel fiber optik. Selamat siang, Rasya. Siang. Rasya, bagaimana kondisinya saat ini? Sekarang lagi sesak sih, Kak. Apa kemudian diagnosa dari pihak rumah sakit ataupun dokter? Apakah juga sempat mengalami sesak begitu? Iya, dari awal kena itu kan sempat nggak bisa nafas. Nah, jadi pas dibawa rumah sakit itu sesak karena trakeanya itu masuk ke dalam gitu dari hasil ronsen. Nah, nanti sebenarnya ini Kamis dilakukan operasi biar untuk lukanya itu tidak menimbulkan daging atau bekas. Jadi karena masih basah dan terasa sesak, itu dianjurkan minggu depan. Oke, Rasya, kami melihat bekas lukanya ini menyakitkan tampaknya. Rasya, kalau boleh cerita sedikit kronologi kejadiannya, bagaimana bisa terlilit pada saat itu? Iya, kemarin itu pas minggu malam, Raisa mau keluar sekitaran jam 7:30. Terus kebetulan di dekat rumah itu jalannya gelap, masih dekat perumahan warga. Jadi Reza nggak lihat pas ngendarain Honda, nggak lihat ada kabel yang ngejuntai. Jadi pas kena itu kelilit pas Reza gas, terus kena leher. Kira Reza cuman tali rafia aja. Jadi sempat nggak bisa nafas, kena panik juga. Jadi makin tegas habis gitu karena udah hilang napasnya, jadi Reza jatuhkan Hondanya. Jadi pas jatuh itu kabelnya masih kelilit di leher. Oke, baik. Waktu itu siapa yang kemudian membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan? Papa, kebetulan kan masih di dekat rumah.
Jadi langsung warga langsung telepon papa untuk dibawa ke rumah sakit langsung. Oke, Rasya saat ini masih membutuhkan oksigen tambahan dari luar ya? Iya, Alat masih. bantu pernafasan? Baik. Oksigen aja sih. Apakah apakah sudah ada pihak yang bertanggung jawab begitu mengenai peristiwa ini yang sempat mendatangi Raisya? Untuk dari perusahaan wifi-nya sudah ya, itu udah ngomong sama papa juga. Oke, Rasya kami harapkan pemulihannya segera lekas tuntas begitu ya, tidak menimbulkan bekas luka karena kami lihat aduh agak miris juga ini Rasya. Semoga sehat selalu ya. Rasya terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Iya, terima kasih Kak.